Jadi terjawab sudah ya, Anies tidak laku lagi. Gimana nih guys menurut kalian? Waduh guys, Anies gak laku. Nasdem tidak jadi dukung Anies, melainkan dukung Prabowo Capres. Artikel kali ini dari Rizal guys. Aneh, ini cukup aneh guys. Sepertinya ada deal-deal politik yang tidak berjalan mulus, atau ada probabilitas yang buruk bagi Nasdem apabila mereka melanjutkan manuvernya untuk mendukung Anies. Sebagaimana judul yang tadi, itu semua adalah pertanyaan yang bisa saja ada di benak penonton saat ini. Karena melihat kejadian yang tidak terduga datang terjadi hari ini guys. Iya guys, Prabowo bertemu Surya Paloh di kandangnya di Nasdem Tower Rabu 1 Juni 2022. Menariknya, pernyataan klasik ala ketum parpol terhadap tamu yang sowan ini terlebih mendekati pemilihan presiden ya. Maka jelas, sang tuan rumah akan berkata formalitas di hadapan publik lewat wartawan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini mengatakan kalau partainya tidak menutup kemungkinan akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Surya Paloh mengatakan guys kalau kekuatan Nasdem dan juga Gerindra ini cukup besar jika bersatu atau berkoalisi. Jika Gerindra dan Nasdem berkoalisi, maka jumlah kursinya bisa mencapai angka 137 kursi dengan perincian Gerindra sebanyak 78 kursi dan Nasdem sebanyak 59 kursi. Jumlah tersebut tentu telah melebihi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% di DPR ya guys. Satu hal yang barangkali tadi awal daripada pembicaraan saya, modal kami cukup besar. Bukan berarti kepada teman-teman lain tidak besar juga, tetapi kami cukup besar. Tegas Surya Paloh. Pernyataan Surya Paloh terhadap kata modal cukup besar ini memang dimaknai sebagai kekuatan Nasdem dalam bursa Pilpres mendatang guys. Karena jika dia memaksa mendukung Anies Baswedan sebagai capres, maka jelas Nasdem akan kesulitan. Partai Nasdem memang bisa berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bila ingin mengusung calon presiden sendiri. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guys. Namun pembentukan koalisi tersebut bakal menghadapi kerumitan akibat dinamika hubungan antar partai yang terjadi selama ini, serta setiap partai punya jagonya masing-masing guys. Nasdem dan PKS boleh saja sudah memiliki kesamaan karena sama-sama suka dengan sosok Anies, tapi PKB dan Demokrat ini belum tentu ingin mengusung Anies. Seperti diketahui guys, PKB dan juga Demokrat ini sama-sama menjagokan ketua umum mereka ya, yaitu Muhaimin Iskandar dan juga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon presiden. Bisa saja Muhaimin dan juga AHY ini ngalah untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Tetapi kedua partai diperkirakan bakal tetap ngotot untuk memperebutkan posisi cawapres. Satu sisi guys, Muhaimin ini nggak mungkin dong ya ngalah dari AHY karena PKB secara kepartaian berasa lebih besar dari Demokrat. Sebagai politisi senior, tentu saja Caimin ini merasa jauh lebih senior dan berpengalaman daripada AHY. Tapi guys, Demokrat ini juga tidak mau tinggal kalah saja ya. Sekalipun Demokrat perolehan suaranya kalah dari PKB, tapi kan elektabilitas AHY di atas Muhaimin tuh. Itu saja sudah rumit untuk posisi cawapres guys. Juga secara ideologi ada yang kontras. PKS dan PKB kerap mengambil posisi yang berseberangan akibat perbedaan basis pendukung. Sementara menurutnya ada sekat-sekat yang mewarnai hubungan antara Demokrat dan juga Nasdem. Jadi kalau Nasdem ingin bentuk poros politik sendiri, ini butuh kerja keras guys. Bagaimana menghilangkan sekat-sekat PKS dan juga PKB, menghilangkan sekat-sekat politik dengan Demokrat. Sebab Golkar, PAN, dan juga PPP telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB
yang dinilai sudah solid hingga tingkat daerah untuk menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan mengusung Erlangga sebagai capresnya. Lalu di lain pihak, Gerindra dan juga PDIP ini tinggal menunggu waktu saja untuk menunjukkan taringnya guys. Besar kemungkinan Prabowo capresnya atau ada aktor lain dari PDIP seperti Ganjar bila Puan mau mengalah. Maka jelas ya guys, makna pertemuan Nasdem kali ini dengan Prabowo, karena secara hitung-hitungan data, kekuatan Nasdem tidak mumpuni untuk menunjuk Anies seorang. Sedangkan klaim merasa besar dan juga kuat seolah soal modal guys yang terlontar oleh Nasdem itu juga adalah bentuk nilai jual threshold sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di titik pertemuan ini guys ditutup Prabowo dengan kalimat yang rendah hati, ya tidak harus Prabowo, siapa saja masa Republik ini. Jadi bagi saya, begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Dari suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan dirinya kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Ujar Prabowo seperti itu guys. Jadi terjawab sudah ya, Anies tidak laku lagi. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tidak ada agenda khusus, saya diundang kawan saya ya saya datang. Ya. Oke. Ya. Makan siang apa ya? Nanti makan siang bareng, Pak? Ya, makan siang.